Halo teman-teman semua, berikut adalah tutorial penggunaan link assessment fungsional alat bantu untuk menentukan jenis alat bantu yang sesuai bagi PPKS penyandang disabilitas. Apa sih tujuan dari penggunaan link assessment fungsional ini? Link assessment fungsional ini akan menilai kemampuan keseimbangan dinamis dan statis PPKS serta menentukan rekomendasi alat bantu mobilisasi yang sesuai bagi PPKS penyandang disabilitas maupun lansia. Ada persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan assessment fungsional. Yang pertama, sebelum membuka link, pastikan tersedia peralatan berikut, yaitu kursi. Jadi ada 1 buah kursi dengan sandaran tangan dan 1 tempat duduk atau kursi tanpa sandaran tangan. Biasanya bisa juga menggunakan kasur yang digunakan oleh PPKS, jadi 1 kursi dan 1 kasur. Kemudian yang kedua, benda kecil, misalnya pulpen yang digunakan oleh petugas untuk melakukan asesmen. Jadi pulpen atau objek kecil ini nanti digunakan sebagai pemeriksaan untuk mengambil objek dari lantai. Kemudian yang terakhir, siapkan tangga kecil ataupun step bangku kecil juga bisa. Ini nanti untuk tes menapakkan kaki bergantian. Biasanya bangku kayu ataupun tangga yang ada juga boleh. Langkah-langkah penggunaan link. Yang pertama, pastikan HP memiliki data akses internet. Yang kedua, buka link Google Script yang sudah di-share, buka melalui browser di smartphone teman-teman. Yang ketiga, isi identitas PPKS. Masukkan identitas yang diminta seperti nama dan tanggal lahir. Isi nama dan tanggal lahir sesuai dengan kolom yang tersedia di formulir digital. Yang keempat, pelaksanaan 14 item tes. Lakukan sebanyak 14 aktivitas berikut kepada calon PPKS yang akan diasesmen secara berurutan. Nah, di dalam link ini, teman-teman cukup memilih skor 0 sampai 4 berdasarkan kemampuan PPKS pada setiap item. Lakukan tes yang pertama, yaitu duduk ke berdiri. Fokus penilaiannya pada kemampuan bangkit PPKS dari kursi tanpa bantuan kedua tangan. Kemudian yang kedua, lakukan pemeriksaan PPKS berdiri tanpa bantuan ataupun tanpa penyanggah. Kemudian yang ketiga, duduk tanpa sandaran. PPKS diminta duduk dengan kaki di lantai selama 2 menit. Kemudian yang keempat, berdiri ke duduk. Pasien diminta dari posisi berdiri kemudian duduk, dinilai kemampuan duduk kembali dengan kontrol yang baik tanpa berpegangan. Kemudian yang kelima, perpindahan atau transfer. Pasien diminta berpindah antar kursi pertama menuju ke kursi tanpa sandaran tangan. Bisa juga dari kursi ke kasur ataupun dari kasur ke kursi. Kemudian yang keenam, berdiri dengan mata tertutup. Pasien diminta berdiri, kemudian menutup matanya selama 10 detik. Ini dinilai menjaga keseimbangan pasien selama 10 detik tanpa melihat. Kemudian yang ketujuh, berdiri dengan kaki rapat. Pasien diminta berdiri dengan kedua kaki dirapatkan. Kemudian yang kedelapan, menjangkau ke depan. PPKS atau pasien diminta menjangkau kedua tangannya sejauh lebih dari 25 cm tanpa jatuh. Kemudian, 9, mengambil objek. Pasien diminta mengambil benda di depan kaki dari posisi berdiri. Kemudian yang ke-10, menoleh ke belakang. Pasien diminta melihat ke arah bahu kiri dan kanan sambil berdiri. Kemudian yang ke-11, pasien diminta berputar 360 derajat. Jadi dari posisi berdiri, pasien diminta berputar 1 lingkaran penuh dengan aman. Pertama searah jarum jam, kemudian sebaliknya, berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian yang ke-12, menapakkan kaki. Pasien diminta bergantian menaruh kaki di atas stool atau tangga atau bangku kecil. Bergantian kaki kanan, turun lagi, kaki kiri, turun lagi, 4 kiri dan 4 kanan. Kemudian yang ke-13, berdiri tandem. Pasien diminta menaruh 1 kaki tepat di depan kaki lainnya. Kedua kaki dirapatkan ya. Kemudian yang terakhir, yang ke-14, pasien diminta berdiri 1 kaki. Melakukan mengangkat 1 kaki dan bertahan selama lebih dari 10 detik. Oh ya teman-teman, jangan bingung ya untuk penilaian skor 0 sampai 4 ini, nanti akan ada kriteria penilaiannya pada instruksi yang bisa teman-teman klik pada kolom berikut. Setelah disimpan, sistem akan otomatis menjumlahkan total skor maksimal 56 poin. Kemudian rekomendasi alat bantu akan muncul pada tabel di bawah. Setelah itu, kalau bisa teman-teman screenshot untuk sebagai bukti selesai dilakukannya asesmen fungsional. Untuk interpretasi skor yang keluar nanti akan otomatis, tapi teman-teman harus tahu untuk skor 41 sampai 56 artinya resiko jatuhnya rendah. Interpretasinya, PPKS ini cenderung mandiri atau mampu tanpa alat bantu. PPKS ini bisa berjalan sendiri. Namun, jika perlu, bisa diberikan tongkat kaki 1 untuk stabilitas tambahan saat di luar ruangan ataupun saat ingin berjalan jarak jauh. Kemudian skor 21 sampai 40 artinya resiko jatuhnya sedang. Interpretasinya, PM membutuhkan alat bantu jalan seperti walker, tripod ataupun kruk. Untuk pemilihan alat bantu walker, tripod, kruk, tongkat kaki 1 bisa dilihat pada keterangan di kolom berikut. Yang terakhir, skor paling rendah, skor 0 sampai 20. Ini artinya resiko jatuhnya sangat tinggi. Nah, interpretasinya, PKS membutuhkan alat bantu kursi roda.
Jadi kondisi PPKS ini sangat tidak stabil dan berbahaya jika dipaksakan berdiri atau berjalan sendiri. Dan kursi roda adalah opsi yang paling aman. Tips penting nih bagi petugas lapangan, keamanan utama nomor 1 ya, jadi selalu berdiri di samping atau sedikit di belakang PPKS saat mereka melakukan tes untuk mencegah jatuh. Kemudian instruksinya harus jelas, jadi berikan contoh gerakan terlebih dahulu sebelum meminta PPKS melakukannya. Kemudian kondisi lingkungan, pastikan lantai tidak licin dan area asesmen cukup terang. Yang terakhir, hentikan jika PPKS merasa lelah. Jadi jika PPKS tampak sesak napas ataupun sangat kelelahan, hentikan asesmen dan lanjutkan setelah mereka beristirahat. Oke teman-teman, itulah tadi tutorial cara menggunakan link asesmen fungsional. Semoga teman-teman paham dan semoga bermanfaat alat asesmen fungsional ini. Dengan menggunakan link ini, data PPKS akan terdokumentasi secara digital, sehingga memudahkan pelaporan dan distribusi bantuan alat bantu yang tepat sasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.